Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, pembacaan kalam ilahi dibacakan oleh M. Yusril dari 7F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyiddau 'alal kuffari ruhamahum bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika matalum fit Taurati wa matalum fil Injil. Kadar'i akhraja sya'um fa'adharahum fastaglaza fastawa ala suqihi yujibu zura'an liyabghidha bihimul kuffara wa'adallahi alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratu wa ajrin azima. Sadaqallahul azim. Acara ketiga yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Ustadz yang saya hormati, Bapak Ibu Guru. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini Tuhan selalu memberikan rahmat nikmatnya kepada kita hingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita sama-sama bersalawat ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu Guru, Pak Ustadz, anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Wajah-wajah pagi ini saya lihat agak berbeda ya. Beda ya? Pak Guru, beda ya anak-anak kita hari ini ya? Iya, ada yang senyum mesem-mesem, ada yang kayak apa gitu, ada yang senyumnya manis sekali. Apa ya? Apakah bahagia karena hari ini kita ada acara makan-makan, atau acara yang perlu kita selalu ingat seumur hidup? Hah? Apa yang mau diingat hari ini? Makan-makan? Apa? Apa itu maulid? Apa? memperingati
memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin? Yakin kalian kumpul untuk acara itu? Kenapa kok tadi dari kemarin kok mikirnya kok jajan terus? Hah? Lapar. Ya. Jadi ternyata hikmah maulid untuk mengingat lahirnya Rasulullah itu kok buram sih? Kok lebih kecil saya ingatmu daripada ingat jajannya? Mulai gobok kan harus dulang najib berminggu-minggu, tapi hikmahnya kok kelupaan kan gitu ya. Dari tadi malam Pak Guru lihat sana sampai Alfamart, Indomaret sampai Swalayan itu kok beli bahan jajan. Pak Guru lihat banyak sekali, beli kotakan untuk apa? Maulid Pak Guru. Ternyata kalian masih terkontaminasi dengan isin badok. Ya, termasuk Pak Guru, makanya sampai 9 bulan rasanya. Ya, ya. Jadi bagaimanapun itu betul kalau makanan itu adalah urusan dunia, urusan kita hidup. Tetapi hikmah daripada memperingati lahirnya Rasulullah itu akan kita dengar, akan dibahas nanti oleh Pak Ustadz. Kenapa kita harus memperingatinya? Ya, terlepas dari orang yang mengatakan itu bid'ah, dulu di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in tidak ada, kok di zaman Suhardi ada maulid, kan begitu ya? Iya, nanti kita dengar dari Pak Ustadz apa itu ya. Yang Pak Guru inginkan seselesai acara ini akan tertanam di otak kita apa itu maulid, apa yang bisa kita petik dari hikmah maulid itu ya. Jadi jemaah akan datang ke sana maulid legubuk harus narak dulang roton 4 isinya manok panggang, isinya nene sama saya lihat juga di postingan. Kalian melihat postingannya arak si durian nasi 4, arak si 6, terus arak apa di atasnya. Apakah itu yang hikmah daripada maulid? Nanti kita dengar dari Pak Ustadz itu. Apakah harus ada seperti itu yang namanya maulid, atau apakah ada rahasia di balik itu? Akan kita dengarkan uraian dari Pak Ustadz nanti ya. Jadi kalian nanti dengarkan, resapi, nanti hikmahnya itu akan menjadi oleh-oleh buat kita semua. Saya kira itu ya. Baik. Lagi sekali Pak Guru atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini. Anak-anakku yang siap dengar, Bapak Ibu guru juga di belakang, insya Allah menjaga anak kita. Nanti kalau sambil ada acara agak panas, kalian secara tertib boleh pindah tempat duduk ya. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini secara resmi saya buka. Demikian saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara keempat, uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hulaifi LC MHI. Kepada beliau dipersilakan. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan
yang kita hormati, yang kita cintai, Bapak dan Bapak Kepala Sekolah, para guru-guru kami, segenap adik-adikku sekalian yang tiang cintai, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita diberikan nikmat bersama-sama melakukan salah satu ibadah yang ibadah tersebut dirindukan oleh para malaikat. Apa itu diantaranya? Bersama-sama pergi menuntut ilmu. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo adik-adik kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, saya mau nanya, siapa nama nabi kita? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama bapak beliau? Kakek beliau? Baluk beliau? Say. Oh, nih ku ingat ya apa nih ku tahu nih. Oh, kan ada lagu tuh. Nabi Putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia idolaku, manusia pujaanku. Oke, adik-adik sekalian, baginda Rasul itu adalah sosok yang lengkap Allah berikan kepada beliau. Lengkap banget. Nih adik-adik, saya gagahan, bapak ada atau baginda Nabi? Baginda Nabi. Hah? Saya? Serius? Oke. Saya dulu pernah nonton film Korea. Kalau nggak khilaf pokoknya arak Sansan no. Apa arahnya judulnya no? Yang saya ingat itu kalau nggak khilaf yang pemainnya Son Joong Ki. Tahu? Oh, ingatku ya layak pas kuliah Mesir. Lagu des aku baca-baca aku mantu-mantu sekali. Ah, gagah apa enggak tuh orangnya? Yang laki-laki kenal nggak namanya Ronaldo? Si Mama. Kenal sih dah? Oh, si girang mantu bola pasti na tahu. Oh, tahu sudah namanya Messi. Nah, tahu? Kok perempuan tahu juga ya? Oh, adik-adikku sekalian, itu kalau kita lihat artis-artis, gagah-gagah semua. Tapi ketahuilah adik-adikku sekalian, gagahnya baginda Rasul nggak ada yang bisa nandingin. Bagaimana gagahnya baginda Rasul adik-adikku sekalian? Baginda Nabi itu hidung beliau mancung. Mancungnya ke depan atau ke belakang? Mana? Dulu lah, masa memudi sih dah memudi jana. Nah, ke depan. Muka beliau bersih, gagah, bercahaya. Saking bercahayanya kata para ulama, seandainya cahaya muka baginda Rasul dititip kepada rembulan, maka setiap malam bakalan bulan purnama terus. Nah, biasanya bulan purnama tanggal berapa adik-adik? 13, 14, 15 baru besar. Kalau tanggal 1 nggak ada bulannya. Tapi kalau cahaya muka baginda Rasul dititipkan kepada rembulan, itu rembulan katanya setiap malam bakalan bercahaya. Bahkan dijelasin, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang dimana rumah itu engkau tinggal di dalamnya baginda Rasul, nggak butuh amal lampu penerang. Kenapa? Karena muka baginda Rasul sebagai penerang rumah tersebut. Mana
mana buktinya adik-adikku sekalian? Nih buktinya nih. Suatu waktu, siapa nama ibu susuan baginda Nabi adik-adik? Ibu susuan. Apa? Halimah Sa'diyah. Itu beliau waktu itu diambil baginda Rasul sebagai ibu susu, anak susuan beliau. Ketika diambil adik-adikku sekalian, apa kata Halimah Sa'diyah? Dulu kami di rumah kami ketika tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal belasan awal-awal biasanya kami nyalain lampu. Kalau bahasa saya dilecopok. Apa bahasa Anda? Sama? Dilecopok no. Tiup temilu bedang sakane anta no. Oh no. Itu dipakai di rumah kami kata beliau. Tapi ketika tanggal 15, tanggal 14, 15, 16 kami nggak pakai lampu. Kenapa? Itu rembulan langsung menjadi lampu kami daripada malam harinya. Lalu apa kata beliau adik-adikku sekalian? Ketika saya bawa ini Muhammad yang kecil sebagai anak susuan saya, setiap malam saya nggak pernah pakai lampu. Kenapa? Faka'annal qamaru fi dakhili baitina. Tak ubahnya seperti itu rembulan setiap malam di rumah kami. Kenapa? Karena cahaya muka baginda Rasul setiap malam bercahaya. Hebat apa tidak? Oh, kira-kira sida bercahaya muka sida pendek? Enggak bisa. Nah, bahkan ada sekalian, masya Allah, tabarakallah, begitu cahayanya wajah baginda Rasul. Apa kata para ulama? Idza masya baina ashabihi faka'annal qamaru fi awani dhuhur wa idza aqbala lailan faka'annan nas fi awani dhuhur. Kata para ulama, seandainya para sahabat lewat jalan pada malam hari, maka ketika jalan pada malam hari adik-adik sekalian, di zaman baginda Nabi enggak ada lampu jalan. Denara si minakna terang langan ini, justru peteng gelap. Tapi kata para ulama, ketika sahabat jalan sama baginda Rasul, itu jalannya sama baginda Rasul tak ubahnya seperti jalan pada saat zuhur, saking terangnya. Yang bikin terang itu apa? Cahaya muka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru mukanya adik-adikku sekalian. Maka masya Allah baginda Rasul itu hebat, luar biasa. Itu ada sahabat adik-adikku umurnya 71 tahun. Kira-kira kalau umur 71 tahun masih gagah apa tidak? Umur 71 kira-kira masih cantik apa tidak? Nah, masih ingat lagu ingat si nomor sekian. Ya, maksudnya bahwa kersut beda. Tapi ini ada orang, dia umurnya 71 tahun, mukanya kayak Seventeen. Tahu Seventeen? Kira orang mana? 17. Itu umur berapa sekarang? Hah? Berapa belas? Oh siap, masya Allah. Ada yang 14, ada 15, lah luar biasa. Ini ada orang umurnya 71 tahun, tapi mukanya kayak 17-an tahun. Dibalik mulai jadi 70 sakit menjadi pitu alas, saking gagahnya. Ada orang nanya sama dia, "Woi, kan si Dejek masih gagah dengan." Siapa yang nanya dia? Yang nanya dia ini adik-adikku sekalian, itu temennya dulu Bajang. Si barangnya Bajang lo nanya ya. Jadi dia sama-sama Bajang. Tapi yang satu ini, temennya yang Bajang ini udah keriput, udah tua. Dia masih Bajang. Ditanya sama temennya, "Hei, inti kok masih Bajang begitu, mukanya masih cakep begitu. Apa resepnya?" Katanya. Oh, apa kata sahabat ini? Dulu saya ketika kecil pernah main-main sama baginda Nabi. Ketika main-main air sama baginda Rasul, jadi main-main air. Nah, kalau di masa saya itu kadang main-main pistol air. Tadaran kan? Oh, main itu. Nah, baginda Rasul main-main air. Ketika main-main air baginda Rasul ada dengan sekalian, baginda Nabi masukin air ke mulut beliau, kemudian apa bahasa Anda? Enggak, semperu. Disemperu air itu. Enggak sengaja semperuan air itu mengenai sahabat yang kecil ini. Ketika dikenai sama baginda Rasul dakwaan sampai nebajang sampai netoak dakwaan masih tetap gagah nah.
Kenapa? Bekas semperuan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun bahasa jamak teh air semperuan baginda Rasul lebih mahal daripada kosmetik manapun. Coba amun sida semperu batur deh. Ini semakin gagah adik-adik. Ini semakin ingas. Udah. Selikina cerungek batur deh. Nah, kenapa kita beda sama baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam? Maka sosok ini adik-adikku sekalian yang kita peringati maulidnya pada hari ini. Nah, oke, adik-adik sekalian, EP cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak? Yang laki-laki cinta nggak sama Nabi? Betul. Oke, kalau cinta sama Rasulullah, maka mari kita lihat baginda Rasul dalam satu riwayat nyebutin apa kata beliau? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus sama apa kata baginda Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi baginda Rasul itu adik-adikku sekalian Allah ciptakan sempurnakan cakepnya, gagahnya, akhlaknya juga cakep. Nah, akhlak kita kepada siapa adik-adik? Satu, akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Satu, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ada berapa? 5. Yang pertama, berapa rakaat? Oke. Laki-laki saya nanya, sudah sholat subuh nggak tadi? Si mama semayang sudah ngone? Subuh. Jam pira ada sembahyang. Lo jam 4 ngono. Jam 4 nu namaan subuh masih tahajud no. Oh, nih adik-adik sini nah. Salat subuh sudah tadi? Jam pira? Nah, kurangin tambahan sekali agan anda salah nih. Jam 4 apa jam 5? Oh, berarti telat sudah sembahyang mun jam 5 no selesai dengan berjamaah no. Oh, jam 5 kurang hebat. Nah, adik-adik sekalian, jaga salat. Satu, jaga salat subuh. Yang kedua, salat apa? Zuhur. Oh, zuhur berapa rakaat? Yang ketiga, berapa rakaat? Yang keempat, berapa? Yang kelima, berapa rakaat? Oke, itu kalau dijumlahkan berapa rakaat semuanya? Berapa? 17. Jaga itu adik-adikku sekalian. Apa kata para ulama? Idza ra'aita taliba ilmin lam yuhafiz ala salatil jamaah wa lam yuhafiz ala qiyamil lail fanqud yadaka minhu. Kalau ketemu sama orang ngaku diri sebagai penuntut ilmu, ngaku diri sebagai siswa, ngaku diri sebagai santri, tapi kalau nggak jaga dua perkara, udah gulung tikar aja, nggak bakalan sukses kata para ulama. Apa dua perkara tersebut adik-adik? Satu, jangan pernah tinggalin sholat berjamaah, terutama yang laki-laki. Oh, kedua, jangan lupa sholat malam tahajud. Nah, itu jaga akhlaknya sama Allah. Kedua, jaga akhlak kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak bersama Rasul adik-adik sekalian? Kerjakan apa yang diperintahkan, yang disunnahkan oleh baginda Nabi. Adik-adik sini nah, wah balik sudah? Udah. Oke. Bagi yang sudah balik, maka yang perempuan, yang laki-laki juga. Kalau sudah balik itu yang perempuan jangan lupa tutup bulunda, tutup otak dah, ngadu kerudung. Pakai kerudung, pakai jilbab. Iya pakai jilbab caranya. Nah, jirina itu kalau Al-Mafullah mengatakan apa? Selebung batu beli. Apa artinya? Wah kedung kita kumbe ndi. Selebung batu beli. No kalau Al-Mafullah mengatakan pada bekerudung amun telah beli. Jadi yang perempuan adik-adik nih kalau udah balik, maka kalau ada yang tidak menutup auratnya, satu dia dapat dosa. Kenapa? Dilihat auratnya sama orang.
dosanya dari mana? Dari orang yang ngelihat itu dapat bonus dosa lagi. Maka adik-adik tutup aurat EP. EP itu mahal adik-adikku sekalian. Saking mahalnya dijaga sama Islam. Mahal perempuan itu dalam Islam. Makanya dijaga benar. Maka adik-adik sekalian, EP kalau cinta Rasulullah, baginda Rasul merintahin kita, tutup auratnya adik-adik. EP nih, sini nah. Jangan pernah dikasih lihat siapapun kecuali itu mahramnya kita. Nah, kenapa? Itu mahal pelunggu adik-adikku sekalian. Maka saking mahalnya Islam menjagamu adik-adikku. Dijaga kamu, dijaga pelunggu adik-adik. Nah, maka tutup auratnya. Yang laki-laki kalau udah balik makan dendek girang adu selana kontak. Oh, si mama mau balik. Oh, tahta ini selana nantang. Saya kadang main futsal juga saya. Lagu desa aku ngadu jubah aja nah. Ya main futsal juga, cuman saya pakai celana yang sampai sini. Boleh sih ada yang laki-laki mungkin pakai celana kate ini lagu kawas dan belu agenda na tempo ke ketup dari atas nih. Kenapa? Itu auratmu adik-adikku sekalian yang laki-laki. Kalau kelihatan dapat dosa. Ya kenapa? Begitu diajarkan sama sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adab kepada guru. Nih adab kepada guru. Kalau tadi adab kepada siapa? Allah. Dengan bagaimana? Jaga sholat 5. Adab kepada Rasulullah, apa yang diajarkan sama baginda Rasul lakuin. Adab kepada guru. Nah nih adab kepada guru. Bagaimana akhlak kita kepada guru? Dalam kitab karangan Imam Az-Zarnuji, nama kitabnya Ta'limul Muta'allim, itu dijelaskan adik-adikku. Nah, nih adab kita sama guru. Allah la yamshiya amama wa alla yajlisa makana wa alla yatakallama illa bi'idni. Ilwe adab-adab kepada guru. Satu adab kita kepada guru, dendek girang tokol li kursi guru ente dalam kelas. Kan biasanya guru kita punya kursi ya di kelas ya. Jangan didudukin. Arak dengan dek na tokol lagu tendang na kursi guru nono. Sama. Jangan. Kenapa para ulama dulu saking ta'zimnya kepada gurunya, dekat sama gurunya nggak berani. Apalagi duduk di tempat gurunya nggak mau, nggak berani. Nah, jadi kenapa begitu adik-adik sekalian? Akhlak adab kita sama guru itu penting untuk kita jaga. Kenapa? Orang sukses bukan sekedar karena dia pintar aja, enggak. Banyak orang pintar, tetapi ketika selesai kuliah dia netok negawe. Kadang ada orang dijaga akhlaknya, niatnya bagus, akhlaknya dijaga ketika kuliah, ketika nuntut ilmu. Sebelum dia selesai kuliah, wah harap pegoyana. Selesai kuliah, apalagi sukses. Sama kalian ada sekalian, itu yang pertama. Apa akhlak kita kepada guru? Yang pertama, jangan pernah duduk di kursi guru. Dua, wa alla yamshiya amama. Jangan pernah berjalan di depan guru kecuali diizinkan. Nah, misalnya leka si dolek julu guru dah. Boleh, cuman kalau diizinkan baru jalan. Kalau enggak usah. Nah, yang ketiga berikutnya adik-adik sekalian, itu enggak boleh ngomong kecuali sudah diizinkan sama guru kita. Mau menjelaskan guru tele julu dendek demuni-muni adik-adik diam. Dengerin. Kan ada waktu EP untuk ngomong. Kapan disuruh ngomong? Oh, ada yang bertanya, kan begitu biasanya terakhir. Nah, di sana baru ngomong. Nah, kenapa adik-adik sekalian? Kita punya panutan yang sangat luar biasa. Saya sering sampaikan itu. Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, imam si hebatna adik-adik. Ternyata salah satu di antara yang ngebikin beliau sukses di antaranya adalah beliau hebat tahu caranya menghormati gurunya. Kenal EP namanya pahlawan nasional kita itu dari NTB, kenal? Kenal nggak? Siapa nama beliau? Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid. Beliau pernah bilang, apa kata beliau? Begini, beliau itu pernah bilang, saya dikangen sama guru saya. Bukan karena saya paling pintar, enggak.
sekalipun beliau emang pintar luar biasa. Apa kata beliau? Saya dikangen sama guru saya. Satu, saya nggak pernah ngebikin hati guru saya kecewa. Di negirang mina hati guru negedek adik-adik. Di negirang. Kenapa? Karena kalau kita sebagai siswa itu yang kita cari. Apa yang kita cari? Kita pintar-pintar cari ridho orang tua, cari ridho guru kita. Bagaimana caranya? Adab-adab yang tadi dilakuin. Nah, jadi adab-adab yang tadi itu dilakuin. Nah, bagaimana bersama guru, diam dengerin, bagus-bagus. Kalau guru kita sedang ngejelasin, diam, dende, macam-macam kata. Nah, berikutnya adab sama orang tua. Adab sama orang tua gimana adik-adik? Tadi ketika sudah berangkat adik-adikku, mana yang sudah dahulukan? Ngendeng kepeng atau ngendeng tangan dengan toa? Hah? Betul jadi udah ngendeng kepeng atau salam? Oh kepeng mana tuh ini jono? Jujur dan ngombe-ngombe. Jadi adik-adik sekalian, arah sing ngendeng kepeng, arah sing ngendeng ima dengan toa. Oke. Sudah kalau salam sudah pakai apa? Tangan. Gidi cium nggak tangan orang tuanya? Bagaimana cara sudah nyiumnya? Hah? Kadang ada orang begini dia cara salam gini. Ada orang begini, ada orang begini. Ada pernah saya temuin begitu dia salam digituin, enggak. Cara salam yang benar itu gimana? Cium tangan orang tua kita. Kemudian minta doa sama orang tua kita. Apa didoain? Didoain supaya jadi anak yang soleh atau soleha. Itu aja didoain, iya. Jadi nanti adik-adik punya cita-cita nggak? Apa cita-cita Anda? Hah? Oke, terus. Woi, macam cita-cita adik-adik hebat. Yang penting bagus. Saya dukung. Cita-cita itu insya Allah akan bisa kita raih. Di antaranya dengan rajin belajar, nyari ridho orang tua, dapat doa dari orang tua dan guru kita. Maka setiap kali EP adik-adikku sekalian pergi lalu bersekolah, pergi ngaji, pergi kemanapun, izin dulu sama orang tua, sama salam sama orang tua. Salam. Makanya kata para ulama, ada tuh doa kita bacain untuk anak-anak kita. Insya Allah ini anak, sekalipun sekarang dia nakal amat, tapi insya Allah pada saatnya Allah akan bukakan hatinya menjadi orang yang hebat. Kami didapatkan dari guru-guru kami. Apa doanya? Oh, kalau salam sama anak-anak kita, pegang kepalanya, itu bacain 3. Pertama, ya syahidu, ya syahidu, ya syahidu 7 kali. Yang kedua, ya baru, ya baru, ya baru 7 kali. Yang ketiga, ya haku, ya haku, ya haku 7 kali. Insya Allah kalau kita baca ini, senakal-nakalnya sekarang, pada saatnya nanti Allah bukakan mata hatinya untuk menjadi orang baik. Kapan dibacakan itu? Ketika mungkin sebelum tidur atau akan tidur. Nah, itu minta doa adik-adik sekalian sama orang tua. Itu dulu ada seorang ulama, saya sering sebut. Beliau adik-adik kalau bersama orang tuanya, ini akhlak sama orang tua sama guru. Kalau bersama orang tua beliau ini adik-adik sekalian nggak pernah mau membelakangin orang tuanya. Jadi amun sugul leka ngono taruh dengan tanah di julu ngene no mundur no. Aku nolak ngene. Enggak. Kenapa? Saking takzimnya sama orang tuanya. Itu ada dulu beliau seorang ulama besar. Orang tuanya masih hidup, duduk sama orang tuanya. Ketika duduk sama orang tuanya, itu dia pengen lagi dihidangkan makanan adik-adikku. Dihidangin makanan, ternyata ketika dihidangkan makanan, ini makanan pengen banget dia makan. Tapi dia lihat mata orang tuanya menoleh ke makanan tersebut. Dia nggak berani untuk ngambil makanan itu. Selesai itu ditanya sama temannya, Tuan Syekh, kan tadi saya lihat mata itu mata pelunggu, pengen banget makan makanan itu. Kenapa nggak makan makanan itu? Apa kata beliau? Oh, saya lihat tadi mata orang tua saya menoleh ke sana. Saya tidak mau karena saya ngambil makanan itu nggak jadi orang tua saya makan dan ngambil makanan itu. Saya nggak mau menyakiti hati orang tua saya. Saking begitu akhlaknya orang-orang dulu. Ya. Maka akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada guru, kita jaga adik-adikku sekalian.
Dan nanti pada saatnya EP, Sida, adik-adik bakalan jadi orang tua juga. Kalau pengen jadi orang tua yang dihormati sama anak-anak ente nanti, anak-anak EP, anak-anak Pulongo nanti, maka kita sekarang yang dulu perbaiki diri, berbuat baik kepada orang tua kita. Maka baginda Rasul nyebutin apa? Birru abaakum tabirru abnaakum. Kalau kita sekarang berbuat baik sama guru kita, berbuat baik sama orang tua kita, nanti pada saatnya kita menjadi orang tua, kita menjadi guru, insya Allah murid-murid kita, anak-anak kita bakalan berbuat baik juga kepada kita. Maka adik-adik sekalian, melalui perayaan Maulid Baginda Nabi ini, mari kita tingkatkan dan perbaiki akhlak kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru, kepada orang tua, bahkan kepada teman-teman kita, kepada semua. Kenapa? Karena baginda Rasul itu diutus oleh Allah sebagai apa? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian adik-adik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, selingan ini akan ditampilkan oleh tari grup Nirwana. bergelimang besar.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih berdiri, kita fokus ke depan dulu. Ya, kita fokus ke depan sebentar untuk pembagian hadiah juara lomba tahfidz dan karaoke Islami. Baik, kita panggil. Mari kita tutup acara kita agar mendapatkan barokah apa yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Radiyallahu ta'ala an kulli sahabat rajaman Muhammad rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa man ahabbana fik min awfari ibadika indaka hazzan nasiban fi kulli khairin taqsimu fi hadzal yawm wa fi ma ba'dahu min nurin tahdi bi rahmatin tanshurha aw rizqin tabsutuh aw durrin taghshfuhu adambin taghfiruh aw shiddatin tadfa'uha aw mu'afatin tamunnu biha ala man tasha min ibadika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwal ghina. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'a wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.